Baik, selamat pagi, siang, malam semuanya, mahasiswa Ibu semuanya dan rekan-rekan semuanya. Kembali lagi kita pada video ini, masih pada part B long conversation pada TOEFL bagian listening. Ya. Pada sebelumnya kita sudah membahas bagaimana strategi-strategi untuk menjawab part B ini. Sekarang mari kita coba membahas atau berdiskusi bersama-sama dalam bentuk soal ya. Di sini ada nanti satu contoh part B. Tadi ini contohnya kalau di dalam tes TOEFL itu tidak tertulis ya, tapi ini diucapkan langsung oleh si native speaker-nya. Ada si narator, bisa dikatakan kalau video sebelumnya adalah si C, man dan woman ini adalah si A dan si B. Pada strategi sebelumnya sudah Ibu jelaskan bahwa strategi yang wajib kita tahu jangan sampai di skip dalam mendengar native speaker ngomong pada part B ini adalah si C ini. Karena pada si C ini atau si narator ini, karena pada narator ini nanti kita akan mengetahui ini dialognya antara siapa dengan siapa ya. Kalau di sini pada dialog ini si narator mengucapkan bahwa dialog ini antara profesor sama student. Profesor sama student ini tentu permasalahan keduanya ini tentu berhubungan dengan perkuliahan. Perkuliahan itu baik dari segi PR, tugas, kuis, atau absensi atau segala halnya yang berhubungan dengan perkuliahan. Itu salah satunya. Dalam benak kita ketika kita mendengarkan hal tersebut, kita sudah nampak ide permasalahannya apa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pada strategi sebelumnya sudah disampaikan jangan kalau bisa dan wajib bisa ketika kita mendengarkan ketika dialog ini diucapkan adalah apa yang pertama kali disampaikan oleh si A. Si A di sini adalah si man, ya, si man. Pada dialog ini si man berbicara, "Hello, Professor Danton. Are you free for a moment? Would I have a word with you?" Kata di sini, "Hello, Professor Danton." Kalau kita menyapa, "Hello," kalau kita kan kalau di Indonesia nggak biasa pakai Professor Danton. Kalau sama lecture kita, "Halo Bu, Bu Melati, halo Pak Fikri, halo Miss, halo Madam," ya, atau Ibu, atau Bapak biasanya ya. Tapi kalau profesor, kalau bapaknya dosennya seorang profesor, selamat pagi Pak Profesor, ya, seperti itu. Nah, kalau kita yang menyapa, "Hello Profesor Danton," berarti kita bisa mengetahui bahwa si man atau si man ini atau si A ini adalah seorang mahasiswa. Ya. Nah, di sini kita sudah memprediksikan, wah ternyata si man ini adalah mahasiswa, kalau berarti si woman ini adalah profesornya. Kan? Itu. Makanya. Nah, jadi untuk yang strategi 1 dan 2 ini jangan sampai mahasiswa atau rekan-rekan semuanya di skip ya. Kalau bisa dipahami ya secara general ya. Baik, kita coba ini soal pertamanya. Soal pertamanya ini soalnya ini tidak tertulis dalam lembar soal ya. Yang tertulis di lembar soal ini cuma choice A sampai D. Sedangkan pertanyaan ini nanti diucapkan oleh si narator kecil lagi ya. Lalu pada soal nomor 1, who is the man? Professor, an office worker, Professor Danton assistant, atau a student. Nanti ada soal nomor 2, when does the man come to see Professor Danton? Nah, oke, kita coba lihat soalnya dulu. Oke, ini soal nomor 1. Pada video sebelumnya sudah disampaikan bahwa jawaban pada part B ini pasti ada. Kalau pasti itu udah ada apa ya? 90% tentu ada di dalam dialog yang disampaikan oleh si A dan si B ini.
Dan jawabannya berurutan kalau misalnya nomor 1 tentu berasal dari awal dialog. Kalau sampai nomor 5 itu posisinya di akhir dialog. Sekarang kita melihat pada soal nomor 1. Who is the man? Nah, di sini kita tadi dapat clue bahwa clue-nya adalah yang disampaikan oleh si narator adalah antara profesor sama student. Itu pertama. Oke, profesor sama student. Sekarang kita ketika mendengar hello Profesor Danton, nggak mungkin kan seorang profesor ngomong ke mahasiswanya hello Profesor Student, nggak mungkin kan? Karena si narator si C sudah menyempitkan ruang lingkupnya ini antara profesor sama Danton, profesor sama student. Berarti ketika si man ngomong hello Profesor Danton, jadi kita sudah tahu bahwa si man ini itu adalah student. Nah, oke. Dalam benak kita nanti ketika kita nih kan mendengar sambil melihat soal ya, mendengar sambil melihat soal. Oke, mendengar sampai melihat soal. Kalau nomor 1 si C mengatakan dialog ini antara profesor sama student, berarti kita akan fokus ke jawaban A sama D. Tapi ketika si man ngomong halo Profesor Danton, berarti kita sudah menitikkan, sudah memfokuskan bahwa jawaban nomor 1 adalah D, as student. Karena ada clue hello Profesor Johnson. Oke, baik, kita masuk ke soal nomor 2. Nomor 2 soalnya ini diucapkan oleh si native speaker atau narator nanti soalnya adalah when does the man come to see Professor Johnson? Kalau when tentu menanyakan kapan, ya. Kapan ya? Kapannya itu bisa hari, bisa jam, ya. Kalau where di mana? Oke. Tentu kalau soal nomor 2 kita tidak lagi fokus kepada si man pada dialog pertama si man. Tapi kita fokus ke dialog si woman atau si B. Oke. Kita kalau misalnya mahasiswa atau rekan semuanya tidak mendapatkan percakapan 100% apa yang disampaikan oleh si woman, ya. Tapi kita mendapatkan clue-cluenya. Kalau clue ini adalah petunjuk dalam bahasa Indonesia ya. Katanya, come on in, Michelle. Of course I have some time. These are my office hour. Ya. Ketika si woman ngomong, ya silakan sinilah Michelle. Iya, tentu saya memiliki waktu. Ini kan jam kerja saya, gitu kan. Ketika kita mendengarkan yang diucapkan si woman atau si B ini, di dalam lembar jawaban soal itu sudah ada kata office hour. Yang ada office hour, yang ada hour-nya aja ya, hour-nya aja itu A sama D. Tapi di sini sudah dikatakan oleh si woman, my office hour, berarti during office hour. Siapa during si woman? Berarti jawabannya adalah D. Gimana mahasiswa semuanya? Gimana rekan semuanya? Paham ya? Berarti memang trik yang paling bagus itu untuk part B ini adalah kita mendengar sambil melihat soal. Ada paham sampai di sini mahasiswa semuanya? Oke. Cukup gampang ya. Oke. Nomor 3. Pertanyaannya disampaikan oleh senator, why does the man come to see Professor Danton? Why menanyakan reason, alasan. Tentu kita nggak lagi fokus ke woman. Kita fokus ke dialog si man yang kedua atau A yang kedua. Ya. Well, I have a quick question for you about the homework. I have a quick question for you about the homework. Question. Yang ada kata question itu adalah si B. Jawaban B. Udah tahu jawabannya ya, berarti jawabannya adalah si B ya. To ask a question. Karena si student menemui profesornya untuk menanyakan tentang tugas PR-nya, menanyakan beberapa pertanyaan berhubungan dengan PR-nya atau homework-nya. Kita coba nomor 4. Oke, nomor 4 pertanyaannya adalah what incorrect information did the man have? Apa sih informasi yang tidak betul yang didapatkan oleh si man? Ada choice A, B, C, dan